Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan nama saya Sri Widyaningsi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari sistem approval kelompok 3. Yang pertama yaitu sebentar. Latar belakang yang pertama yaitu problem. Problem di sini terbagi 4 poin, yaitu kebutuhan data dan informasi yang cepat dan dinamis. Dibutuhkan approval yang cepat dari rekan dan pimpinan dalam situasi tertentu. Approval terhambat saat weekend atau saat rekan atau pimpinan sedang cuti. Dan terakhir, sistem yang berjalan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah di atas. Nah, di sini kita juga memberikan solusi untuk problem tersebut, yaitu membuat aplikasi pengajuan tukar jadwal yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja oleh user. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari web sistem approval ini adalah: 1. Mempermudah user dalam membuat pengajuan tukar jadwal, mempermudah pimpinan dalam approval anak buahnya, mempermudahkan dalam pencatatan dan arsip, memudahkan pimpinan dalam memantau anak buahnya di lapangan, dan terakhir memangkas delay time approval dalam pengajuan tukar jadwal user. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Khalifah. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem approval yang telah kami buat dengan NIM saya yaitu 12190416. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bisnis proses 1. Ya, pada bisnis proses 1 yang dimasuk oleh user di sini yaitu adalah pengumpul tol. User atau pengumpul tol membuat form pengajuan tukar jadwal. Yang kedua, user mengisi tiap file sesuai format. Yang ketiga, user atau pengumpul tol mencetak form yang telah diisi. Yang keempat, user meminta persetujuan berupa kepada rekan yang terdapat dalam form. Jika setuju, user dapat mengajukan form tersebut kepada kepala SIP yang bertanggung jawab atas dirinya. Yang kelima, user atau pengumpul tol mengajukan form tersebut kepada kepala SIP yang bertanggung jawab atas dirinya. Jika setuju, bisa mengajukan form tersebut kepada kepala SIP yang bertanggung jawab atas rekan tukar jadwalnya. Selanjutnya, yang keenam, user atau pengumpul tol mengajukan form tersebut kepada kepala SIP yang bertanggung jawab. Kemudian, yang keenam, user mengajukan form tersebut kepada kepala SIP yang bertanggung jawab tukar jadwalnya. Jika setuju, bisa mengajukan form tersebut kepada kepala gerbang tol. Yang ketujuh, user mengajukan form tersebut kepada kepala gerbang tol. Yang kedelapan, jika pimpinan menyetujui, maka pengajuan tersebut sah. Jika tidak, user tidak menukar jadwal pada hari dan tanggal yang dimaksud. Oke, yang selanjutnya ini adalah flowchart pengumpul tol. Ini adalah flowchart-nya. Yang selanjutnya, bisnis proses 2. User yang dimaksud di sini adalah kepala SIP-nya. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, user atau kepala SIP membuat form pengajuan tukar jadwal. Yang kedua, user atau kepala SIP mengisi tiap file sesuai format. Yang ketiga, user atau kepala SIP mencetak form yang telah diisi. Yang keempat, user atau kepala SIP meminta persetujuan kepada rekan yang terdapat pada form. Yang kelima, user atau kepala SIP mengajukan form tersebut kepada kepala gerbang tol. Yang keenam, jika kepala gerbang tol menyetujui, maka pengajuan tersebut sah. Jika tidak, user tidak berhak menukar jadwal pada hari dan tanggal yang dimaksud. Ini adalah flowchart pada kepala SIP. Dan ini adalah use case diagramnya pada approval system. Di sini terdapat kepala gerbang tol, kepala SIP, dan pengumpul tol. Untuk kepala gerbang, kepala SIP, dan pengumpul tol bisa melihat kontaknya masing-masing. Kemudian kepala gerbang mengelola user. Kemudian ada login, tukar jadwal, dan validasi tukar jadwal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat
malam teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Fernandes. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Untuk aktivitas yang pertama yaitu aktivitas login. Pertama yang harus dilakukan user yaitu membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan form login tersebut. Setelah itu sistem akan mengarahkan user untuk mengisi form login serta mengecek form login tersebut, apakah data yang dimasukkan sudah valid atau tidak. Jika valid, maka sistem akan menampilkan halaman home lalu selesai. Namun jika data yang diisikan tidak valid, maka sistem akan menampilkan error dan sistem akan kembali lagi ke tampilan form login. Lalu aktivitas yang kedua yaitu kelola user. Yang pertama, user membuka menu petugas lalu sistem akan menampilkan halaman petugas. Setelah itu user diminta untuk mengisi tambah user. Jika iya, maka user akan membuka dan menampilkan form tambah petugas. Lalu user akan mengisi form tambah petugas. Setelah disubmit, maka sistem akan meminta dan mengecek apakah data yang dimasukkan itu sudah benar atau belum. Jika benar, maka data akan tersimpan lalu selesai. Namun jika data yang dimasukkan tidak benar, maka sistem akan menampilkan error dan akan kembali lagi menampilkan form tambah petugas. Namun jika para tambah user memilih tidak, maka user akan dilanjutkan ke ubah status user. Jika iya, maka user akan membuka modal ubah status. Lalu sistem akan menampilkan form ubah status dan user mengisi form ubah status. Setelah itu, user akan mensubmit form yang telah diubah. Jika benar, maka sistem akan menampilkan perubahan status. Namun jika tidak, sistem akan menampilkan form tambah tugas lagi. Namun jika pada ubah status user tidak, maka sistem akan menampilkan selesai. Lalu yang ketiga yaitu lihat kontak. Yang pertama yaitu user membuka menu kontak. Lalu sistem akan menampilkan halaman kontak dan user bisa melihat menu kontak yang tersedia, lalu selesai. Aktivitas selanjutnya yaitu kelola tukar jadwal. Pertama, user membuka menu tukar jadwal terlebih dahulu. Lalu sistem akan menampilkan halaman tukar jadwal serta mengarahkan user untuk mengajukan tukar jadwal. Jika tidak, maka user akan diarahkan kepada lihat data tukar jadwal. Jika ia ingin melihat, maka user membuka halaman lihat data tukar jadwal, lalu sistem akan menampilkan halaman tersebut. Namun, jika tidak, maka user akan diminta untuk hapus data tukar jadwal. Jika iya, maka user menghapus data tukar jadwal, lalu sistem akan menampilkan data berhasil dihapus, lalu selesai. Namun, jika tidak, maka sistem akan langsung selesai. Sedangkan pada perintah ajukan tukar libur, jika iya, user akan diminta untuk mengisi form tukar libur lalu menyimpan data tersebut lalu selesai. Tapi jika tidak, user akan dilanjutkan ke tukar shift. Jika tidak, dia akan dilanjutkan ke tukar shift. Jika pada tukar shift tidak, maka user akan
maka sistem akan langsung selesai. Namun jika iya, maka user akan membuka halaman tukar SIP, lalu sistem akan menampilkan form tukar SIP, dan user diminta untuk mengisi form tukar SIP tersebut. Setelah disubmit, maka sistem akan mengecek apakah data yang dimasukkan itu sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka data akan disimpan dan selesai. Jika salah, data yang dimasukkan salah, maka sistem akan kembali ke menampilkan form tukar SIP. Lalu aktivitas yang selanjutnya yaitu validasi tukar jadwal. Yang pertama, user membuka halaman tukar jadwal, lalu sistem akan menampilkan halaman tukar jadwal tersebut, lalu mengarahkan user untuk mengisi atau meminta permintaan tukar jadwal. Jika iya, maka validasi. Sistem akan menampilkan berhasil validasi lalu selesai. Namun jika tidak, maka sistem akan langsung selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram dari sistem web approval. Di sini terdapat 4 kelas diagram, 4 kelas yang isinya level, user, tukar shift, dan shift. Untuk judul kelas pertama yaitu level, di sini berisikan atribut ID underscore level, create underscore on, dan update underscore on. Dan untuk kelas level ini berhubungan dengan kelas user. Untuk judul kelasnya yaitu user, dan atributnya berisikan ID underscore pegawai, nama, username, dan sebagainya. Di sini dia bisa beroperasi. Di sini operasi yang bisa dilakukan oleh user yaitu view dan ubah status. Selanjutnya untuk kelas user ini berhubungan dengan kelas tukar shift yang berisikan yang atribut dari tukar shift sendiri yaitu ID, pihak underscore 1, jabatan underscore 1, dan sebagainya. Dan operasi yang bisa dilakukan oleh tukar shift yaitu add, view, validasi, dan delete. Di sini kelas level juga bisa berhubungan dengan tukar shift ya. Dan selanjutnya yaitu tukar shift yang terakhir yaitu kelas shift yang berisikan atribut ID, shift, create underscore on, update underscore on. Dia berhubungan dengan kelas tukar shift. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Koirunisa, NIM 12 19 18 92, kelas 12 3B 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain database. Database sendiri memiliki 4 tabel, dan tabel yang pertama yaitu ada level yang terdiri dari ID level sebagai primary key, tipe datanya yaitu integer, panjang datanya itu 11. Ada level, tipe datanya varchar, panjang datanya 254, dan seterusnya. Dan yang kedua itu ada di tabel kedua yaitu ada user. User memiliki ID sebagai primary key, tipe datanya yaitu integer, panjang datanya 255, dan di sini ada ID pegawai yaitu sebagai index. Dia memiliki tipe data integer dan panjang datanya itu 11, dan seterusnya. Dari tabel level ke tabel user memiliki hubungan yaitu one to many. Yang di tabel ketiga yaitu ada tukar shift, ID sebagai primary key, tipe datanya yaitu integer, panjang datanya itu 255, dan seterusnya. Di sini ada. Dan dari tabel pertama level ke tabel selanjutnya yaitu tukar shift memiliki hubungan one to one. Dan dari user ke tabel tukar shift yaitu memiliki hubungan one to one. Dan di sini ada tabel terakhir yaitu ada shift, ID itu sebagai primary key, dan tipe datanya yaitu integer, dan panjang datanya
yaitu 11 dan seterusnya. Dan uh, table tukar shift dengan table shift yaitu memiliki hubungan one to one. Terima kasih. Cek, halo, 1 2, cek 1 2, tes 1 2. Halo, halo, dicoba, halo, 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 halo. Oke, saya Ade Jurfian, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan di bagian desain UI beserta demo dari project yang kelompok kami buat. Desain UI ada beberapa tampilan dari aplikasi kami. Yaitu yang pertama adalah halaman login. Halaman login adalah halaman yang digunakan untuk melakukan sign in oleh user sebelum dapat menggunakan aplikasi atau sistem yang kami buat. Seperti ini ya tampilan dari halaman login sistem kami. Berisi background dan logo beserta form untuk yang digunakan untuk login. Untuk login menggunakan 2 data. Yang pertama username dan juga password. Kemudian setelah user melakukan login dan berhasil akan diarahkan ke halaman home. Pada dasarnya sistem kami terbagi menjadi memiliki layout aplikasi berupa navbar di atas, sidebar di samping, dan main konten di tengah, serta footer di bagian bawah. Oke, untuk home sendiri hanya berisi informasi tentang siapa sih, roles apa yang sedang login. Nah, for your information, untuk roles dari sistem yang kami buat itu ada 3. Yang pertama adalah kepala gerbang tol, yang kedua kepala shift, dan yang ketiga adalah pengumpul tol. Nah, untuk yang tampil di sini adalah kebetulan yang login user dengan roles kepala shift. Kita next. Nah, halaman kontak ini berisi tentang data dari user yang terdaftar di sistem kami. Nah, data yang tampil berupa nama, level atau jabatan atau roles-nya, kemudian alamat dan nomor handphone. Halaman kontak ini ada di semua roles ya. Dari 3 itu ada semua. Kemudian halaman tukar jadwal untuk SPT. Ini terdapat 2 button dan 4 table sebetulnya. Nah, untuk tabelnya apa saja nanti akan saya jelaskan di bagian demo program atau demo sistem. Nah, ini form tukar libur ke SPT. Ini untuk form tukar shift-nya. Nah, ini untuk view data detailnya. Kemudian ini adalah tukar jadwal untuk user pull tol atau pengumpul tol. Sama seperti user dengan roles kepala shift. Dan hanya saja yang membedakan di bagian table ini. Nah, untuk detailnya nanti akan saya jelaskan di bagian demo program. Kemudian ini adalah form tukar libur pull tol. Bedanya apa dengan form tukar libur ke SPT? Nah, nanti akan detailnya akan saya jelaskan di bagian demo. Pun begitu pun dengan form tukar shift. Untuk lihat data detail itu sama ya. Entah itu user pengumpul tol, kepala shift maupun kepala gerbang tol yang ditampilkan sama, dan itu ada di ketiga roles tersebut. Nah, ini adalah halaman tugas untuk user kepala gerbang tol. Jadi halaman petugas ini hanya ada di roles kepala gerbang tol. Halaman petugas ini adalah untuk manajemen petugas atau user yang ada di dalam sistem. Nah, untuk UI-nya sendiri bisa kita lihat ada table yang menampilkan nama petugas, ID pegawainya berapa, jabatan, kemudian statusnya apa, dan di bagian paling kanan ada kolom action yang berisi button ubah status. Nah, kemudian di bagian atas ada button add petugas. Nah, ini adalah form dari halaman tambah petugas. Nah,
Ini adalah halaman validasi tukar jadwal dari gerbang tol. Jadi gerbang tol ini atau kepala gerbang tol hanya terdapat satu buah tabel yang isinya seperti bisa dilihat. Jadi yang paling kanan ada tombol column action yang berisi tombol validasi dan tombol view data. Seperti itu. Halo, tes 1 2. Ya, halo, tes 1 2. Oke, selanjutnya adalah demo aplikasi. Sebetulnya untuk demo aplikasi ini di dalam slide-nya sudah tersedia video untuk demonya ya. Tapi langkah baiknya kita demokan saja langsung aplikasinya tanpa melalui video demo di slide. Oke. Nah, kita langsung login saja. Pertama kita akan login sebagai pengumpul tol atau pool tol. Nah, seperti yang saya jelaskan di bagian desain UI, ini adalah layout dari sistem kami. Di mana di bagian atas ini adalah navbar, kemudian di samping ada sidebar. Ini ada button untuk ekspansi sidebarnya. Kemudian di sini ada operasional yang menandakan bahwa aplikasi ini milik divisi operasional. Kemudian ini adalah menampilkan nama dari user yang sedang login. Kemudian dua ini adalah menu di sidebar. Nah, di bawahnya ada footer. Nah, kemudian di tengah ini adalah kontennya, tempat untuk menampilkan konten. Nah, di halaman home ini hanya menampilkan data roles ya, yaitu berupa tulisan nih, selamat datang Anda login sebagai pengumpul tol. Artinya si user ini adalah roles-nya pengumpul tol. Oke, kita next ke menu kontak, halaman kontak. Nah, halaman kontak adalah menampilkan data dari user yang terdaftar di sistem. Bisa kita lihat di sini yang tampil adalah nama, level, alamat, dan juga nomor handphone. Next, kita ke halaman tukar jadwal. Nah, untuk pool tol sendiri, user pengumpul tol sendiri, dia terdapat dua button untuk mengajukan tukar jadwal atau tukar libur atau tukar shift. Dan juga ada dua tabel. Yang pertama tabel request, itu menampilkan data permintaan tukar jadwal dari rekan sesama pengumpul tol. Kemudian untuk my request ini hanya menampilkan data pengajuan yang diajukan oleh user yang sedang login. Nah, di tabel my request ini ada dua button ya. Jika kita lihat button view dan delete. Nah, view ini untuk melihat detail data dan delete adalah untuk menghapus data. Nah, ini bisa kita contohkan. Nah, ini akan ketika button delete ditekan akan menampilkan confirmation box. Jika oke, data akan terhapus. Jika cancel, datanya tidak akan terhapus. Untuk di request sendiri sebetulnya ada dua button. Yang pertama ada button view dan kedua button validasi. Oke, kita coba langsung membuat pengajuan tukar libur. Ini adalah form tukar libur. Di sini ada dua bagian. Yang pertama pihak pertama dan pihak kedua. Di bagian bawah ada keperluan dan tombol submit. Untuk pihak pertama dan pihak kedua ini cara mengisinya adalah pertama di field nama ini di pihak pertama itu sudah otomatis terisi dengan session dari user yang sedang login. Kemudian KSPT ini diisi dengan KSPT penanggung jawab dari pihak pertama. Tanggal tukar sudah jelas, dia tanggal tukarnya mau di tanggal berapa, tanggal tukar liburnya misalkan di tanggal 21. Jadwal normal ini ketika tanggal 21 sih, ini jadwal normalnya apa gitu maksudnya. Seperti itu.
Nah, untuk yang pihak kedua ini nama diisi dengan orang yang akan kita ajak tukaran. Kemudian KSPT sih penanggung jawab dari pihak kedua, misalkan Queen. Nah, tanggal gantinya misalkan tanggal 30. Nah, ini shift jadwal normalnya, maksudnya jadwal normal si Kaido pada tanggal 30 misalkan shift 2 menjadi libur dia. Nah, keterangannya apa? Misalkan bikin kartu keluarga misalkan. Kita submit. Nah, dia akan tampil di menu tabel my request. Lihat. Bikin kakak tuh dia ada di sini. Kemudian kita ajukan tukar shift misalnya. Nah, ini adalah formnya. Yang membedakan dengan form tukar libur adalah di bagian tanggal ini. Kalau di tukar libur dia ada tanggal tukar dan tanggal ganti. Kalau di tukar shift hanya tanggal tukar. Untuk pengisian field selain yang lain itu sama. Nah, ini. Nah, untuk field jadwal normal ini sudah otomatis terisi ya. Karena di satu tanggal, karena tukeran di satu tanggal pasti cuma tukeran shift-nya saja gitu. Nah, misalkan keperluannya bikin PWP misalkan. Tanggalnya tanggal 28. Dia akan muncul di sini. Bikin PWP, bikin kakak. Nah, selanjutnya kita akan ke user pihak kedua, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan model dari validasi sistem yang kami buat. Jadi validasinya sendiri validasi berjenjang, artinya dia harus seri. Jadi pihak kedua memvalidasi, baru KSPT pihak satu bisa memvalidasi. Habis itu setelah pihak KSPT pihak satu memvalidasi, pihak kedua bisa memvalidasi sampai dengan si kepala gerbang tol. Nah, jika pihak kedua belum validasi, maka KSPT pihak satu maupun pihak kedua dan gerbang tol tidak akan bisa validasi seperti itu. Jadi harus berjenjang dari pihak pertama ke SPT 1 ke SPT 2 baru kepala gerbang tol seperti itu. Nah, kita akan buktikan sebelum kita memvalidasi pihak kedua, login sebagai pengumpul pihak kedua, kita akan login sebagai si Queen atau si KSPT ini untuk membuktikan bahwa sistem kita berjalan dengan benar. Oke, kita logo dulu, kita login sebagai KSPT. Nah, kita langsung saja ke tukar jadwal. Nah, ini saya akan menjelaskan di bagian ini. Nah, perbedaannya halaman tukar jadwal kepala shift dengan pengumpul tol adalah si tabelnya. Jika pool tol hanya ada 2 tabel ini, KSPT kepala shift ada tambahan, tabel KSPT 1 dan KSPT 2. Tabel KSPT 1 artinya adalah si user login sebagai KSPT pihak pertama dari pengumpul tol yang mengajukan tukar jadwal. Untuk yang KSPT 2, si user login itu sebagai kepala shift pihak kedua dari sistem pengajuan tukar jadwal, seperti itulah. Nah, ini kita bisa lihat tadi yang bikin kakak KSPT kan ada di pihak pertama. Nah, ini karena si Kaido belum validasi. Tombol validasi di sini tidak muncul. Seperti itu. Berarti sistem kita berjalan sesuai dengan harapan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tukar libur dan tukar shift dari user kepala shift. Setelah itu kita akan memvalidasi. Kita ke pihak kedua dulu saja. Kita ke Kaido, kita akan memvalidasi. Yang bikin kakak. Kita yang bikin kakak nih. Nah, kita validasi. Karena bikin kakak. Nah, seharusnya si pihak pertama, si KSPT ini sudah bisa validasi, tapi si Queen itu tidak akan bisa.
langsung saja kita validasi juga di bagian NPWP. Kita akan login sebagai KSPT. Kita lihat di bagian KSPT 1 dan 2 yang bikin kakak. Nah, ini sudah muncul nih tombol validasi. Ini sudah bisa validasi. Nah, dibikin NPWP karena KSPT 1 belum validasi, dia tidak muncul tombol validasinya. Dan ada keterangan status KSPT 1 belum validasi. Nah, ini kita langsung validasi saja. Terus sampai Queen biar bisa di validasi. Nah, ini kita coba buat tukar libur KSPT. Nah, perbedaannya dengan pool toll, pengumpul tol adalah di bagian KSPT. Dia tidak ada field KSPT karena ini level KSPT sudah pasti yang mengajukan KSPT dong. Seperti itu. Selebihnya sama sih. Kita coba tanggal 22 misal. Pihak keduanya Queen misal. Tanggal 31. Libur. Keperluan misalkan bikin SKCK misalkan. Kemudian nah ini sudah tampil bikin SKCK. Kemudian kita buat yang tukar shift-nya. Nah, perbedaannya seperti itu, ada di field KSPT tidak ada. Selebihnya sama dengan form yang si pengumpul tol. Nah, kita langsung buat saja tukar shift-nya dari shift 1 ke shift 3 misal. Nah, ini si Queen. Keperluannya misalkan apa namanya? Apa? Mau apa? Bikin kartu kuning misal. Misalkan tanggalnya 30 misalkan. Kita submit. Nah, ini sudah masuk ya. Kartu kuning bikin SKCK. Kemudian kita akan ke si user. Dia untuk memvalidasi si pengajuan tukar jadwal. Oke. Oh, atau kita ke Kabang Tol dulu untuk membuktikan bahwa aplikasi kita berjalan dengan betul. Validasi tukar jadwal. Nah, lihat. Dia yang belum validasi tidak akan muncul. Artinya aplikasi kita sudah betul. Kita langsung ke Queen saja kalau begitu. Langsung ke halaman tukar jadwal. Kita validasi di bagian nah ini. Tadi yang bikin SKCK, nah ini. Ini dan bikin kartu kuning kita validasi. Nah, kita bagian ke KSPT 1 dan 2. Di KSPT 1 tadi Queen tuh bikin NPWP kalau nggak salah. Nah, tuh kan. Nah, dia sudah validasi, ini bisa validasi. Kemudian di bagian KSPT 2 kita lihat bikin KTP. Apa bikin kakak? Ah ya nih, bikin kakak. Nah, aplikasinya sudah benar ya. Kita akan ke user kepala gerbang tol untuk validasi. Ini halaman validasi. Nah, lihat yang tadi kita validasi. Bikin SKCK Queen. Nah, ini kita validasi saja. Ces. Nah, bisa ke halaman selanjutnya atau kita display yang lebih banyak supaya bisa tampil semua. Nah, lihat ada tadi yang bikin kartu kuning dan bikin kakak. Kita validasi. Nah, untuk validasinya sudah berjalan. Nah, kemudian kita ke menu petugas. Nah, menu petugas ini seperti ini ya layoutnya.
Dia ada tabel untuk menampilkan data petugas berupa nama, ID, jabatan, status, dan ada field action berisi tombol ubah petugas. Kemudian di atasnya ada tombol add petugas. Nah, halaman ini berfungsi untuk memanajemen petugas yang terdaftar di dalam sistem. Nah, jadi di dalam sistem ini tuh kalau petugasnya belum aktif statusnya, dia tidak akan bisa mengakses sistem. Oke, kita tambahkan dulu petugas ya, petugas baru. Namanya Makmur, misalkan. ID-nya 1234588 misal. Jabatannya misalkan pengumpul tol. Username-nya Makmur juga kita buat. Password-nya kita samakan saja 1234556. Nomor HP kita pakai yang tersedia. Misalkan. Kita submit. Oh, sorry. Untuk duplikat sudah ada ternyata. Kita back saja, kita ganti dengan 9. Passwordnya kita samakan saja 1234556. Kita submit. Kita lihat Makmur tuh ya. Nomor 8 dia belum aktif. Kita coba login. Kalau dia untuk menguji sistem kita itu sudah betul atau belum. Nah, lihat status Anda belum aktif. Jadi artinya sistem kita sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jadi ketika si user belum aktif, dia tidak akan bisa mengakses sistem. Kita aktifkan dulu si Makmur. Simpan. Nah, dia sih di sini berubah sudah menjadi aktif dan kita coba login. Makmur. Nah, itu dia sudah berhasil. Nah, sekian demo aplikasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Sri Unik selaku moderator. Pembahasan terakhir yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri terdiri dari aplikasi sistem approval digunakan oleh PT Bintaro Serpong Damai. Aplikasi ini digunakan oleh divisi operasional. Aplikasi ini berbasis web. Karena berbasis web, maka aplikasi ini ringan dan dapat diakses oleh user dari mana saja. Aplikasi ini sangat membantu user dalam proses pengajuan tukar jadwal. Dari aplikasi ini dapat merekrut pengguna kertas sehingga bisa dikatakan aplikasi ini ramah lingkungan. Untuk sarannya sendiri yaitu aplikasi ini fiturnya terbatas pada pengolahan tukar jadwal. Kedepannya tidak hanya tukar jadwal saja, tapi forum-forum yang lain yang ada di divisi operasional dapat diakomodir oleh sistem approval ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.